Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyamuk isap darah manusia, Al-Quran dan sains beberkan alasannya. Nyamuk adalah serangga kecil yang juga diciptakan Allah Ta'ala. Setiap makhluk hidup ciptaannya selalu mempunyai cara untuk bertahan hidup. Nyamuk diketahui sebagai hewan jenis serangga yang kerap dianggap mengganggu manusia, karena gigitannya bisa menimbulkan rasa gatal atau penyakit lainnya. Nyamuk tertulis di dalam Al-Quran dan dijadikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan, berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Kemudian dalam salah satu riwayat hadis juga disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seandainya dunia ini bagi Allah seperti sayap seekor nyamuk, tentu Dia tidak akan memberikan minuman kepada orang kafir walau hanya setetes air. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa seekor nyamuk sangat penting, sehingga dijadikan sebagai suatu perumpamaan. Sains modern mengungkap banyak hal tentang nyamuk yang hampir-hampir tidak bisa dipercaya oleh nalar manusia. Dikutip dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadia Tayarah, Selasa tanggal 23 November tahun 2021, nyamuk mempunyai 100 mata di kepalanya, 48 gigi di dalam mulutnya, dan juga memiliki 3 jantung. 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung yang lain untuk mengatur kedua sayapnya. Kemudian nyamuk mempunyai radar yang dapat mendeteksi berbagai hal. Dengan radar itulah nyamuk mendeteksi suatu objek, dengan cara merasakan suhu yang dipancarkan oleh objek tersebut. Tidak seperti manusia, nyamuk tak dapat melihat bentuk dan warna. Selain itu, nyamuk mempunyai organ yang dapat mengencerkan darah yang disedotnya dari tubuh manusia, sehingga darah itu mengalir dengan mudah melalui sungutnya yang halus. Perlu juga diketahui bahwa nyamuk hanya mengisap darah tertentu yang sesuai dengan seleranya. Maka itu, 2 anak yang tidur di satu ranjang bisa jadi mengalami hal berbeda. Bisa jadi pada pagi harinya Anda mendapati muka anak yang pertama, dipenuhi bekas gigitan nyamuk, sedangkan di wajah anak yang kedua tidak terdapat bekas gigitan nyamuk sama sekali. Menariknya lagi, nyamuk mempunyai organ yang bisa membius. Seandainya nyamuk membenamkan sungutnya ke kulit orang yang tidur dan orang itu bisa segera merasakan gigitan tersebut, tentu nyamuk langsung dibunuh sebelum sempat mengambil sedikit pun darah dari orang itu. Namun faktanya, nyamuk terlebih dahulu menyuntikkan obat bius ke permukaan kulit yang akan digigitnya, kemudian ia mengambil darah orang itu sesukanya. Ketika efek obat bius itu hilang dan orang yang digigit merasakan sakitnya gigitan, saat itu pula nyamuk terbang ke segenap penjuru ruangan. Nyamuk memiliki sungut yang terdiri atas 6 pisau. 4 pisau berfungsi untuk membuat luka, dalam bentuk persegi 4 di kulit orang yang digigit. Luka itu harus dalam sehingga mencapai saluran darah orang yang digigit. Adapun 2 pisau yang lain berfungsi laksana pipa yang menyedot darah dari tubuh orang yang digigit. Kecepatan kepak sayap nyamuk mencapai 600 kepakan per detik. Oleh sebab itulah, kepakan sayapnya bisa menimbulkan suara dengungan. Umumnya nyamuk dikenal sebagai serangga pengisap darah, dan hidup dari darah yang diisapnya. Namun, informasi tersebut tidak benar. Sebab, hanya nyamuk betina yang mengisap darah. Ia mengisap darah bukan untuk dimakan karena makanan nyamuk pada umumnya adalah sari-sari bunga. Nyamuk betina mengisap darah karena sedang bertelur, dan telur itu membutuhkan protein untuk tumbuh. Inilah satu-satunya yang membedakan nyamuk betina dari nyamuk jantan. Dengan demikian, nyamuk menjaga kelangsungan generasinya dengan cara seperti ini. Nyamuk dapat menularkan penyakit berbahaya seperti malaria, demam berdarah deng, DBD, dan kaki gajah. Manusia sering meremehkan nyamuk karena tubuhnya yang kecil. Al-Quran pun mencela manusia atas sikap yang demikian, seraya menunjukkan akan bahayanya dan menjadikannya sebagai perumpamaan untuk memberikan tantangan kepada manusia.
Hal itu dilakukan Al-Quran sebelum bentuk tubuh nyamuk diketahui manusia melalui mikroskop. Wallahu a'lam bishawab.